Arus dana asing yang masuk ke pasar obligasi pemerintah maupun korporasi menjadi tanda geliat investasi pasar surat utang. Apa saja risiko dominasi asing di pasar obligasi, terutama di tengah rencana normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika The Fed, dan bagaimana memaksimalkan potensi investor domestik? Kita akan membahasnya bersama Direktur Penilai Harga Efek Indonesia, Wahyu Trenggono. Ya Pak Wahyu, kalau kita lihat sebenarnya prospek dari pasar obligasi domestik, tadi kan kita lihat bahwa kepemilikan asing juga dominan lumayan besar begitu Pak, 40%. Ini bagaimana? Oke. Asing ini masuk ke Indonesia karena memang mereka tertarik dengan yield Indonesia yang tinggi. Ya. Setelah kita lihat adanya kenaikan BBM, inflasi membumbung, otomatis nanti yieldnya juga akan semakin tinggi. Jadi kita bisa perkirakan di kuartal pertama 2015 nanti, itu yieldnya akan naik senilai kenaikan inflasi paling tidak. Nah, jadi itu merupakan daya tarik yang luar biasa buat asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, buat investor domestik, ini juga bisa menjadi ancaman. Betul. Kenapa? Karena investor domestik ini juga institusi-institusi finansial seperti dana pensiun, asuransi, dan sebagainya, itu mereka butuh juga instrumen obligasi untuk melengkapi portofolio mereka. Nah, jangan sampai juga nanti kita justru tersisih atau kalah bersaing gitu dibandingkan dengan investor asing, sehingga pada saat nanti yang menikmati return dari penerbitan obligasi Indonesia, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi, itu adalah pihak asing, bukan pihak domestik. Tadi Bapak mengatakan kalau kita lihat yieldnya naik senilai kenaikan inflasi, dan sekarang ini juga dengan kenaikan BBM itu juga ada ekses terkait hal itu ya Pak. Betul. Inflasi. Nah, artinya ketika spread itu yang didapat dari yield itu juga tidak terlalu banyak, ini bagaimana peluang atau tantangannya dari obligasi sendiri bagi pasar domestik? Investor pasar domestik memang harus menghadapi situasi yang tidak mudah, ya. Spread antara yield dengan inflasi itu cukup tipis, sehingga mereka kalau misalnya mengandalkan pendapatan atau return dari hanya hold to maturity, itu agak menyulitkan buat mereka. Oleh karena itu mereka harus, investor atau fund manager itu harus melengkapi strategi investasi mereka dengan strategi trading. Jadi tidak boleh lagi hanya sekedar hold to maturity karena memang akhirnya secara real tidak akan tumbuh banyak. Nah, begitu mereka menggunakan strategi trading dalam transaksi obligasi mereka, dalam portofolio mereka, nah itu bisa mendongkrak tingkat return yang mereka peroleh. Nah, tapi memang informasi yang dibutuhkan itu cukup terbatas di pasar obligasi. Oleh karena itu mereka harus mendapatkan informasi yang sangat reliable, informasi yang akurat, yang dapat dipercaya, sehingga keputusan yang diambil terkait dengan apakah masuk ke pasar obligasi di waktu yang tepat, kemudian keluar di waktu yang tepat, itu juga bisa dilakukan dengan bertanggung jawab. Oke Pak Wahyu, kalau kita lihat dikaitkan dengan kondisi pasar obligasi saat ini seperti apa sih Pak? Pasar obligasi kita bisa dibilang sudah lebih liquid dibanding kondisi misalnya 7 tahun sebelumnya. Ya, tapi memang kalau misalnya kita lihat dari sisi global, pasar kita ini masih cenderung kecil. Ya. Selain itu kita juga harus melihat likuiditas di pasar kita juga masih belum banyak, walaupun terus berkembang. Kita lihat di tahun 2013 itu transaksi obligasi harian paling hanya sekitar 5-6 triliun. Kalau di 2014 kita bisa mencatat angkanya sudah di 10 triliun per hari. Suatu peningkatan. Tapi kalau dibanding dengan kondisi pasar global ini, pasar kita kurang dalam dan masih likuiditasnya masih kecil. Nah, itu sangat mudah untuk digoyang. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada penarikan dana besar-besaran dari pihak luar atau investor asing, nah pasar yang kecil ini bisa menimbulkan gejolak harga yang luar biasa dan bisa merugikan investor. Oke, terkait ini kenaikan dari suku bunga The Fed begitu Pak, ini kan juga membayangi tahun 2015 ya. Ini juga apakah akan seperti mungkin di tahun sebelumnya rush begitu pelarian modal asing terkait dari investor asing, dan bagaimana eksesnya sendiri? Kalau di tahun 2013 kita mengalami rush yang cukup besar karena pada saat itu Ben Bernanke mengumumkan adanya rencana tapering dan rencana penaikan suku bunga. Harga obligasi kita mengalami penurunan cukup dalam, ya waktu itu rata-rata bisa sampai 20% dari sisi harga. Nah, kalau yang kita hadapi di tahun 2015 ini sebenarnya lebih predictable. Kenapa? Karena rencana kenaikan suku bunga itu sudah kita dengar itu sejak tahun 2013 ya, dan sudah diprediksi tahun 2014 sempat ada arahan bahwa mungkin kejadian di 2014, tapi ternyata tidak terjadi, dan kemudian sekarang mereka menetapkan di Q2 atau Q3 2015. Nah, karena sudah diprediksi, karena sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, ini saya rasa tidak akan mengakibatkan suatu hal seperti tahun 2013. Artinya masih controllable ya Pak ya? Masih controllable, dan pelaku pasar sudah melakukan price in terhadap harga obligasi yang ada sekarang. Kita bahas kembali dialog ini di segmen selanjutnya Pak. Kami akan kembali setelah jeda pariwara.
Kita lanjutkan dialog Market Corner, pemirsa. Kalau kita lihat Pak, selain obligasi pemerintah begitu Pak Wahyu, untuk obligasi retail ini seperti apa peran asing di dalamnya begitu? Obligasi retail ditujukan untuk memperluas basis investor agar pemerintah pada saat membutuhkan dana untuk pembangunan, pemerintah bisa mendapatkan sebanyak mungkin dari masyarakat Indonesia. Nah, tapi sekarang ini memang ada kecenderungan investor retail ini mulai kalah dari investor institusi. Artinya investor retail banyak membeli, kemudian setelah mereka menjual di pasar sekunder itu ditampungnya oleh investor institusi. Jadi akhirnya tujuan pemerintah memang untuk mendapatkan basis investor tadi kurang tercapai, ya. Tapi dari OJK, kemudian juga dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, itu terus mencari apa yang bisa dilakukan sehingga itu menjadi bisa lebih efektif lagi. Nah, bagi investor sendiri, begitu mereka memegang obligasi retail, ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan dibanding memegang menempatkan dana mereka di dalam deposito. Karena memang dari sisi tingkat returnnya sendiri itu jauh lebih tinggi, dan yang kedua diuntungkan dengan adanya fixed rate, ya. Jadi selama 3 tahun mereka memegang obligasi retail ini, mereka akan menikmati kupon yang tinggi dan tetap. Bandingkan dengan memegang atau menaruh dana mereka di obligasi, suku bunganya bisa naik turun, ya. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat kondisi ekonomi ke depan yang cukup menjanjikan, itu ada kemungkinan suku bunga akan turun di 2 tahun ke depan. Artinya mereka akan dirugikan kalau masuk dana di obligasi. Tapi kalau di obligasi retail, mereka bisa tetap menikmati rate yang terakhir itu kalau nggak salah adalah 9%. 9%, ya. Kalau kita lihat sebenarnya untuk memfasilitasi, memberikan peluang ini dukungan pemerintah begitu Pak terkait regulasi. Juga tadi Bapak mengatakan ada informasi yang harus reliable bagi investor begitu ya Pak. Ini bagaimana sejauh ini dukungan atau regulasi yang diberikan pemerintah? Per 21 November kemarin, itu IBPA kita bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, itu kita meluncurkan yang kita sebut sebagai Indonesia Bond Index atau Indobex. Nah, tanggal 21 kemarin itu Ketua OJK dan Menteri Keuangan Bambang Brojo itu bersedia untuk meluncurkan produk tersebut. Karena mereka melihat urgensi bahwa di pasar obligasi Indonesia perlu ada satu indikator dan perlu ada suatu data yang akurat yang bisa membantu investor maupun pelaku pasar untuk mengambil keputusan dengan lebih akurat, bertanggung jawab, dan cepat. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya orang masuk ke pasar obligasi tapi tidak pernah tahu kondisinya seperti apa, tidak pernah tahu ini sedang tinggi atau sedang rendah. Nah, ini akan membuat mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusan mereka ambil. Nah, akan berbeda tentunya kalau misalnya mereka lihat, oh, pasar obligasi sekarang selama 5 tahun terakhir kondisinya seperti ini. Kalau ada kenaikan BI rate, efeknya akan seperti ini. Kemudian efek dari sentimen global seperti ini. Nah, mereka akan bisa memperhitungkan itu dan mereka bisa lebih mengambil keputusan dengan tepat. Sehingga ini dikatakan untuk bond indeks sendiri bisa menjadi acuan pemantau harga begitu ya Pak? Betul. Jadi ini merupakan tambahan indikator seperti kalau misalnya di perbankan mereka punya JISDOR, ya, punya PUAP, punya PUAS, ada BI rate dan sebagainya. Nah, di pasar obligasi selama ini kurang. Ya, dan belum ada menjadi satu acuan bersama. Nah, diharapkan Indobex ini itu akan bisa muncul, ya, kemudian bisa digunakan oleh pelaku pasar maupun investor sehingga mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat dan dalam jangka menengah atau jangka panjang likuiditas pasar obligasi bisa meningkat. Baik, ini terakhir tantangan kedepannya bagi obligasi dan juga proyeksi bagi investor Pak untuk bisa mungkin mencari turning income yang bagus di pasar obligasi begitu. Kalau investor kita bagi dua, ada investor institusional dan investor retail. Kalau investor institusional mereka geraknya bisa lebih banyak pilihan di pasar obligasi. Tadi, apakah mereka bisa menentukan untuk mengelola obligasi secara hold to maturity, ataukah mereka juga akan menambah potensial return dengan melakukan trading di pasar dengan memanfaatkan volatilitas yang ada. Nah, ini investor institusi lebih diuntungkan. Tapi kalau untuk investor retail saat ini memang pilihannya adalah hold to maturity, ya, karena mereka bisa pegang dan bisa memanfaatkan kuponnya dengan jangka waktu 3 tahun dengan lebih lama. Ya, tapi kalau misalnya mereka mau menjual saat ini masih belum dimungkinkan atau masih susah. Jangka waktunya 3 tahun begitu ya Pak ya. Nah, tapi OJK pun tidak tinggal diam. Nah, mereka sedang mempersiapkan suatu mekanisme di mana obligasi retail ini bisa diperdagangkan dengan lebih mudah oleh masyarakat. Nah, ini mungkin yang kita bisa tunggu di tahun 2015. Terima kasih Pak Wahyu telah hadir di Dialog Market Corner pagi ini. Selamat. Demikian dialog
Perayaan Natal dan Tahun Baru sebentar lagi tiba. Warga yang akan merayakan Natal mulai berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Natal. Informasinya setelah jeda berikut.